melalui DPRD, dipilih lewat partai. Dan kalian tahu nggak bagaimana? Saking banyaknya berbicara, saking sibuknya membuat narasi-narasi, Yusuf Muhammad Dumdum lupa memberi nutrisi otaknya dengan data dan fakta. Selamat siang, selamat hari Jumat. Saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Di awal video, buzzer PDI Perjuangan Yusuf Muhammad Dumdum menggunakan adagium Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya di sini ingin memberikan penjabaran singkat tentang Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, 3 kali berturut-turut atau hat-trick, Sang Ketua Umum PDI Perjuangan, Putri Proklamator Bung Karno, Megawati Soekarno Putri, tidak mendapatkan kepercayaan rakyat yang juga adalah kehendak Tuhan. Tahun 1999, PDI Perjuangan tampil sebagai partai pemenang pemilu dengan memperoleh suara kalau tidak salah 33,7%. Tetapi kemenangan PDI Perjuangan tidak mampu mengantarkan Sang Ketua Umum yang juga Putri Proklamator RI Megawati Soekarno Putri tampil sebagai pemenang dalam pemilihan presiden yang pada saat itu presiden dan wakil presiden masih dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat sidang umum MPR. Megawati kalah dari jagoan yang diusung poros tengah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang memperoleh 373 suara dan Megawati Soekarno Putri memperoleh 284 suara. Berkaitan dengan Vox Populi Vox Dei, nasib baik berpihak pada Sang Putri Proklamator Megawati Soekarno Putri. Entah karena adanya permufakatan atau apa, Megawati bisa naik menjadi Presiden kelima Republik Indonesia ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui sidang istimewa memakzulkan kekuasaan Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan TAP MPR nomor 2 tahun 2001 yang berisi tentang pemakzulan dan pemberhentian Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, lalu mengeluarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2001 yang mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima. 2 ketetapan MPR yang dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan, 23 Juli tahun 2001. Apakah benar dugaan masyarakat ada permufakatan antara poros tengah dengan pihak Megawati Soekarno Putri? Saya tidak berasumsi, saya tidak memberikan narasi sesat, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur dalam acara Kick Andy yang mengatakan ada 2 orang yang berperan dalam pemakzulan dirinya sebagai presiden, yaitu Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri. Lalu tahun 2004, sang presiden petahana Megawati Soekarno Putri tidak mendapatkan mandat rakyat untuk tampil lagi sebagai presiden hasil pilihan langsung oleh rakyat. Megawati dikalahkan oleh 2 mantan menterinya yang menjadi pasangan calon, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sang presiden petahana dikalahkan oleh 2 mantan menterinya. Begitu juga tahun 2009, lagi dan lagi, sang putri proklamator kalah lagi oleh mantan menterinya Susilo Bambang Yudhoyono yang di tahun 2009 berpasangan dengan Budiono. Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya kemenangan SBY adalah sudah menjadi ketetapan Tuhan. Betul, Yusuf Muhammad Dumdum? Lalu saya akan membahas persoalan narasi Anda tentang adanya wacana kepala daerah dipilih lagi
oleh anggota DPRD. Mengapa saya menambahkan kata lagi? Yusuf Dumdum, kepala daerah baik gubernur atau bupati dipilih oleh anggota DPRD tingkat 1 untuk gubernur dan DPRD tingkat 2 untuk bupati atau wali kota. Bukan hal yang baru di Republik ini, Dum. Jauh di masa Orde Baru, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, gubernur dan bupati dipilih oleh anggota DPRD. Dan pasca reformasi, pasca kehancuran dan runtuhnya rezim Orde Baru, anggota legislatif hasil pemilu pasca reformasi tahun 1999 di mana PDI Perjuangan yang tampil sebagai pemenang pemilu memiliki kursi 153 suara. Dan artinya 153 orang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berperan dalam perumusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang mekanisme pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota DPRD. Artinya, kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD bukan hal yang baru di Republik ini. Yusuf Muhammad Dumdum, perpanjangan Moncong Banteng. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, anggota DPRD memiliki kewenangan penuh untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dan anggota DPRD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian terhadap seorang gubernur atau seorang bupati bila mana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah ditolak 2 kali berturut-turut, sehingga pimpinan DPRD tingkat 1 akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk sesegera mungkin melakukan pemberhentian terhadap gubernur, dan anggota DPRD tingkat 2, pimpinan DPRD tingkat 2 akan menyurati Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk sesegera mungkin melakukan pemberhentian terhadap bupati yang laporan pertanggungjawabannya ditolak 2 kali berturut-turut. Itu sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Dumdum. Lalu kemudian aturan berubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Wacana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota dipilih lagi oleh anggota DPRD. Itu memiliki aturan-aturan atau harus melakukan amandemen lagi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tidak bisa tanpa mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, wacana kepala daerah dipilih lagi oleh anggota DPRD bisa berlaku. Yusuf Muhammad Dumdum. Artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat harus melakukan amandemen yang kelima kalinya terhadap pasal 18 ayat 4 yang mengatur tentang sistem pemilihan kepala daerah. Yusuf Muhammad Dumdum, tidak ada salahnya Anda lebih rajin membaca, Anda lebih banyak mencari literasi untuk menjadi data pembanding. Agar supaya apa? Ketika Anda bermain-main narasi, Anda sedang tidak melakukan tutorial bagaimana mempertontonkan kekosongan otak Anda. Yusuf Muhammad Dumdum. Sekali lagi, wacana pemilihan kepala daerah dipilih lagi oleh anggota DPRD harus dimulai dengan keberanian Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen yang kelima kalinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 18 ayat 4. Selamat hari Jumat, selamat siang. Saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.